Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Abu Hari. Saya lulusan S1 Manajemen Universitas Khairul Tanjung. Jadi di video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai konsep dasar pemasaran. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan dan berikan contoh 3 jenis produk baru. 3 jenis produk baru dan contohnya ada yang pertama itu ada produk baru bagi dunia. Ini adalah produk yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar. Jadi produk ini biasanya itu hasil inovasi besar dan menciptakan pasar baru. Ciri-cirinya itu belum ada pesaing langsung dan masih tahap pengenalan pasar. Kemudian dia itu berisiko tinggi tapi memiliki keuntungan yang besar. Contohnya seperti smartphone, layar lipat pertama, dan ojek online saat pertama kali muncul, yaitu yang bisa kita kenal yaitu Gojek. Kemudian ada lini produk baru atau new product line. Jadi produk baru yang masih satu jenis dengan produk lama tapi ditambahkan ke kategori baru agar perusahaan itu bisa masuk ke pasar lain. Tujuannya itu untuk menjangkau konsumen lebih luas dan menambah variasi produk. Contohnya seperti Indomie. Indomie kan awalnya kan hanya mie goreng dan sekarang itu sudah ada mie Korea, ada ramen dan lain-lain. Kemudian Wardah, awalnya kan Wardah hanya skincare, sekarang ada make up lengkap. Kemudian yang ketiga ada penyempurnaan produk atau improvement revisi produk. Jadi produk lama yang diperbaiki kualitas, fitur atau kemasannya agar lebih menarik. Dan ini tuh bertujuan biar tidak kalah saing dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti handphone dengan kamera lebih bagus. Kemudian ada Aqua yang mengganti botol jadi lebih ramah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh 4 customer value. Jadi 4 customer value atau nilai yang dirasakan konsumen. Yang pertama itu ada nilai fungsional manfaat utama yang benar-benar dirasakan konsumen dari fungsi produk tersebut. Contohnya seperti Shopee itu memudahkan belanja tanpa keluar rumah. Kemudian rice cooker membantu memasak nasi lebih cepat. Kemudian yang kedua itu ada nilai emosional, perasaan bahagia, bangga, puas atau percaya diri saat memakai produk. Contohnya seperti pakai iPhone itu bikin pengguna merasa lebih percaya diri, dan mungkin memakai parfum yang wangi atau mahal itu bisa bikin merasa lebih menarik. Kemudian yang ketiga, nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan status atau pengakuan sosial. Contohnya itu seperti memakai motor Vespa, itu kan dianggap keren dan berkelas ya. Nongkrong di kafe yang mahal itu kan dianggap gaya hidup modern. Kemudian yang terakhir yaitu nilai ekonomis, nilai yang dirasakan karena produk lebih murah, hemat dan banyak promonya. Contohnya itu seperti diskon besar di Alfamart, paket internet murah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan 5 faktor penting yang menentukan kualitas layanan atau yang disingkat dengan rater. Jadi 5 faktor kualitas layanan atau rater. Yang pertama ada reliability atau keandalan. Perusahaan itu mampu membeli layanan sesuai janji dan tanpa kesalahan. Contohnya itu seperti paket nih sampai tepat waktu pesanan, dan mungkin contoh lain kopi sesuai dengan yang diminta. Kemudian ada asuransi atau jaminan, itu karyawan bersikap sopan, ramah, berpengetahuan dan membuat pelanggan merasa aman. Contohnya seperti teller bank, itu kan melayani dengan sangat sopan ya. Kemudian ada dokter itu kan menjelaskan penyakit dengan baik. Kemudian yang ketiga ada tangibles atau bukti fisik, penampilan fisik seperti gedung, fasilitas, alat dan karyawan yang bersih dan rapi. Contohnya itu seperti restoran yang bersih dan nyaman, dan contoh lainnya itu seperti seragam karyawan yang rapi. Kemudian yang ketiga ada empati. Itu mungkin dia merujuk kepada perhatian dan kepedulian kepada setiap pelanggan secara pribadi. Contohnya itu seperti CS mendengarkan keluhan dengan sabar dan pelayan membantu orang tua.
tua saat memesan. Dan yang kelima itu ada responsif atau daya tangkap, kesigapan dalam melayani dan membantu pelanggan dengan cepat. Contohnya itu seperti CSVS Fast Respon di WhatsApp, pelayanan cepat saat dipanggil. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan dan berikan contoh singkat 3 metode penetapan harga. Jadi 3 metode penetapan harga, atau yang pertama itu ada cost based pricing atau harga yang ditentukan dari biaya produksi ditambah laba. Contohnya tuh seperti modal bikin kue itu bisa sampai Rp10.000, keuntungannya Rp5.000, harga jualnya Rp15.000. Jadi ini tuh cocok untuk buka usaha kecil. Kemudian yang kedua ada demand based pricing atau harga ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya permintaan pasar. Contohnya itu seperti harga tiket pesawat. Kan naik pesawat saat liburan lebaran itu harga masker naik, harganya itu akan naik. Kemudian harga masker naik saat pandemi. Kemudian yang ketiga ada competition based pricing atau harga yang disesuaikan dengan harga pesaing. Contohnya itu seperti harga motor Beat itu kan disamakan dengan Mio. Kemudian contoh lainnya mungkin harga warung kopi mirip dengan kompetitor. Kemudian yang kelima, kita menuju kepada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu adalah sebutkan langkah-langkah perencanaan komunikasi pemasaran terpadu. Jadi pertanyaan terakhir kan tadi langkah-langkah perencanaan komunikasi pemasaran terpadu. Jadi itu ada yang pertama itu menentukan target audiens, menentukan siapa yang akan jadi sasaran promosi. Itu mungkin bisa jadi remaja, ibu rumah tangga, atau mahasiswa. Kemudian yang kedua itu menentukan tujuan komunikasi. Tujuan apakah untuk memperkenalkan atau membujuk atau mengingatkan produk. Kemudian yang ketiga itu menyusun pesan promosi, menentukan kata-kata iklan yang menarik dan mudah dipahami. Dan yang keempat itu memilih media promosi seperti TV, Instagram, TikTok, banner, atau brosur. Dan yang kelima itu menentukan anggaran promosi agar dia itu bisa mengatur biaya iklan yang akan digunakan. Kemudian yang keenam, evaluasi hasil promosi, melihat apakah promosi berhasil atau tidak. Mungkin itu saja 5 pertanyaan yang bisa saya jawab itu tadi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.